Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, seperti janji saya kemarin bahwa di part 2 ini yang bakalan kita bahas yaitu tentang kerajaan Keritang ketika berada di bawah kekuasaan Majapahit. Sebelumnya yang kita bahas, pertama kali kita bahas di video saya yang pertama yaitu tentang kerajaan Keritang ketika berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru gabung ataupun baru lihat video ini, saya saranin dulu nih untuk lihat video pertama saya yang membahas tentang kerajaan Keritang ketika berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Tujuannya agar nanti materi ataupun bahasan yang saya sampaikan nyambung ke part-part berikutnya supaya tidak salah kaprah nih tentang keberadaan kerajaan Indragiri sendiri. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen channel ini. Bahkan diantara teman-teman saya lihat juga ada yang nge-share dari video saya yang pertama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sebelum membahas lebih lanjut tentang keberadaan kerajaan Keritang ketika berada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit, bagi teman-teman yang mungkin sekarang sedang mencari tempat untuk kuliah, teman-teman bisa mendaftar ke perguruan tinggi yang berada di lingkup Yayasan Pendidikan Indragiri. Adapun perguruan tinggi yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Indragiri yaitu Akademi Kebidanan Indragiri, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri, dan Sekolah Tinggi Teknologi Indragiri. Ketiga perguruan tinggi tersebut berada di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk informasi seputar pendaftaran akan saya lampirkan di link deskripsi. Oke teman-teman, untuk berikutnya kita langsung ke pembahasan. Jika berbicara tentang Majapahit, pastilah kita semua mengetahui tentang kerajaan yang dikenal dengan Sumpah Palapa yang diucapkan oleh patihnya yang bernama Gajah Mada. Kerajaan ini menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia, sekaligus merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara. Kerajaan ini berpusat di Jawa Timur yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi dan mencapai puncak kejayaannya menjadi Kemaharajaan Raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Lantas, bagaimanakah hubungannya dengan kerajaan Keritang? Berikut penjelasannya. Dalam perjalanan sejarah, kerajaan Keritang dari tahun 1298 sampai 1331 masih tetap merdeka dan berdaulat. Selama berdaulat, tidak ditemukan sumber tertulis yang dapat mengungkapkan kembali sejarah kerajaan itu. Begitu juga di daerah Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, tidak didapati cerita rakyat tentang kerajaan Keritang. Muhammad Yamin menyebutkan bahwa berdasarkan berita dalam Nagara Kartagama menyebutkan Majapahit sampai tahun 1331 Masehi, wilayah kekuasaannya hanya daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Daerah-daerah di luar dari keduanya belum lagi masuk dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Menurut Nagara Kertagama, kekuasaan terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan, Majapahit menguasai daerah luar Jawa diperkirakan sesudah tahun 1331. Empu Prapanca dalam Negara Kertagama menuliskan beberapa kerajaan yang termasuk dalam kekuasaan Majapahit. Hal ini diterjemahkan kembali oleh Muhammad Yamin sehingga mempunyai pengertian sebagai berikut. Seluruh Pulau Sumatera atau Melayu telah menjadi daerah yang berada di bawah kekuasaan Majapahit yang meliputi Lampung, Palembang, Jambi, Keritang atau Indragiri, Muara Tebo, Damasraya atau Sijunjung, Kandis, Kahuas, Haru, Mandahiling, Tamiang, Pelak atau Aceh Barat, Lamuri atau Aceh Tiga Segi, Bantan, dan Barus. Tradisi lokal di berbagai daerah di Nusantara masih mencatat kisah legenda mengenai kekuasaan Majapahit.
Administrasi pemerintahan secara langsung oleh Kerajaan Majapahit itu hanya mencakup wilayah Jawa Timur dan Bali. Jadi, di luar dari daerah itu hanya semacam pemerintahan otonomi luas, pembayaran upeti berkala, dan pengakuan kedaulatan Majapahit atas mereka. Kendati demikian, segala pemberontakan atau tantangan bagi ketuanan Majapahit atas daerah itu dapat mengundang reaksi keras. Misalnya, pada tahun 1377, beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut untuk menumpas pemberontakan di Palembang. Meskipun penguasa Majapahit memperluas kekuasaannya pada berbagai pulau dan kadang-kadang juga menyerang kerajaan tetangga, perhatian utama Majapahit tampaknya adalah mendapatkan porsi terbesar dan mengendalikan perdagangan di Kepulauan Nusantara. Hal ini serupa dari kerajaan Sriwijaya sebelumnya. Setelah mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Kematian Hayam Wuruk dan adanya konflik perebutan tahta menyebabkan daerah-daerah Majapahit di bagian utara Sumatera dan Semenanjung Malaya memerdekakan diri, di mana Semenanjung Malaya menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Ayutthaya, hingga nantinya muncul Kesultanan Malaka yang didukung oleh dinasti Ming. Pada kurun pemerintahan Wikramawardhana, serangkaian ekspedisi laut dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho, seorang jenderal muslim dari Cina, tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu 1405 sampai 1433 Masehi. Sejak tahun 1430, ekspedisi Cheng Ho telah menciptakan komunitas Muslim Cina dan Arab di beberapa kota pelabuhan pantai utara Jawa, seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Maka Islam pun mulai memiliki pijakan di pantai utara Jawa. Sebenarnya, untuk penyebaran agama Islam di Indonesia, ketika Majapahit didirikan, pedagang muslim dan para penyebar agama sudah mulai memasuki Nusantara. Bahkan dari beberapa teori dikatakan bahwa pada masa Sriwijaya pun Islam sudah masuk ke Nusantara. Daerah Aceh adalah daerah barat dari Kepulauan Nusantara yang pertama kali menerima agama Islam. Inilah perkenalan pertama penduduk Indonesia dengan Islam. Pada tahun 674 Masehi, dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang di pantai Sumatera Barat. Dinasti Bani Umayyah adalah dinasti yang berasal dari Jazirah Arab. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sofyan. Pusat pemerintahannya berada di Damaskus. Sejarah singkat tentang dinasti ini ataupun sejarah singkat tentang berdirinya dinasti ini, sepeninggal Rasulullah, kekhalifahan Islam kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya, yaitu dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, dan berlanjut ke Utsman bin Affan, dan terakhir sahabat yang melanjutkan kekhalifahan yaitu Ali bin Abi Thalib. Sepeninggal Ali bin Abi Thalib lah baru kemudian muncul dinasti Bani Umayyah ini. Agar pembahasan kita tidak meluas kemana-mana, kita lanjutkan ke pembahasan kita. Pada masa pemerintahan Wikramawardhana, daerah kekuasaan Majapahit di Pulau Sumatera hanya tinggal Indragiri, Jambi, dan Palembang. Setelah kematian Wikramawardhana dan masa pemerintahan penerusnya, daerah Indragiri diberikan kepada Mansur Shah dari Malaka sebagai hadiah pernikahannya dengan putri Majapahit yang semakin mengurangi kendali Majapahit di Sumatera.
Yang semakin menarik, dari penyerahan Keritang ke Malaka oleh Majapahit ternyata bukan hanya sebagai hadiah, namun ada hal lain yang lebih penting dari itu. Cerita sebenarnya adalah dalam tahun 1275, tepatnya sebelum Majapahit berkembang pesat, Raja Kertanegara dari Singosari mengirimkan suatu ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi ini dimaksudkan untuk merebut daerah penghasil lada terbesar di kawasan ini. Singosari waktu itu sedang dalam konflik dengan kerajaan Mongol. Hubungan yang memburuk ini diikuti dengan kedatangan armada Mongol di bawah pimpinan Ike Mise dan Sihpi untuk menyerang kerajaan Singosari dan menghukum Raja Jawa. Perseteruan antara kerajaan Singosari dan Mongol dimanfaatkan oleh kerajaan Malaka untuk menguasai Keritang, sebab melihat potensi hasil bumi yang dimiliki kerajaan Keritang akan membantu Malaka dalam meningkatkan intensitas perdagangannya. Jambi dan sekitarnya pada waktu itu penghasil lada terbesar di pantai timur Sumatera. Keritang merupakan lumbung padi, sedangkan Malaka baru muncul sebagai bandar perdagangan besar di Asia. Bandar yang dibangun itu menampung dan mengekspor kembali barang-barang dari Asia Tenggara dan Asia Timur ke Eropa melalui India dan Teluk Persia. Maka bila terjadi ikatan antara Malaka dengan Jambi dan Keritang yang juga menghasilkan lada, akan menjamin suplai bahan perdagangan. Intinya, Malaka menginginkan Keritang jauh sebelum Majapahit berjaya. Untuk dapat menguasai Keritang, maka Malaka harus membuat hubungan diplomatik yang baik dengan kerajaan Majapahit. Maksud tersebut tercapai setelah Raja Malaka, yaitu Sultan Mansur Shah, kawin dengan seorang putri Raja Majapahit. Sejak itulah kerajaan Keritang diserahkan penguasaannya kepada kerajaan Malaka. Majapahit mau menyerahkan kerajaan Keritang kepada Malaka di samping karena hubungan perkawinan tersebut, juga karena pada saat itu kebesaran Majapahit dalam keadaan menurun semenjak meninggalnya Patih Gajah Mada. Cara yang sama juga dilakukan oleh Malaka terhadap Keritang untuk mempererat hubungan antara kerajaan Malaka dengan kerajaan Keritang. Maka pada saat itu Mansur Shah yang merupakan sultan dari kerajaan Malaka ataupun Kesultanan Malaka menikahkan salah seorang putrinya dengan Raja Keritang. Raja Keritang pada saat itu bernama Raja Merlang II. Nah, yang semakin menarik di sini, setelah perkawinan tersebut, Raja Merlang II menetap di Malaka. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana nasib kerajaan Keritang ketika Raja Merlang II berada di Malaka? Bisakah kerajaan ini berdiri tanpa seorang raja? Terus, dari beberapa catatan sejarah yang pernah saya baca, disebutkan bahwa pendiri dari Kesultanan Malaka itu adalah pangeran dari Kerajaan Sriwijaya. Lantas, seperti apakah sebenarnya Kesultanan Malaka ini? Nantikan jawabannya dalam pembahasan ketika Kerajaan Keritang berada di bawah Kesultanan Malaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.